Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh datang bersama untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 103 ayat 19 hingga yang ke-22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang tidak terbatas dan mengatasi segala hal dalam kehidupan kami. Saat kami masuk ke hadirat-Mu ya Bapa, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengerti, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami masuk ke hadirat-Mu ya Bapa, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan,
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa kalau kami boleh mengenal Engkau, yaitu Allah kami yang luar biasa, yang powerful dan tidak terbatas. Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang berkuasa untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Dan pagi hari ini kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Yesus. Berkati ibadah kami pagi hari ini, dan pakailah setiap hidup kami boleh menjadi alat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang berkuasa. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang tak terbatas. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya ada satu kuasa, yaitu kuasa dalam Tuhan Yesus, Allah kita yang perkasa. Namanya Engkau Yesus Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya Engkau Yesus Tuhanku, Allah kami yang berkuasa dan perkasa, hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita bersyukur hari ini kita punya kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hati kita, mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang tidak terbatas dan mengatasi segala kehidupan kita. Kekuatan di hidupmu ya Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang.
berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kesempatan hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu lagi. Kami rindu Roh-Mu itu boleh menerangi hati kami, membuat kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk taat, mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, kiranya Tuhan Kau yang memampukan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga sungguh setiap kata-kata yang keluar merupakan kata-kata berkat, merupakan firman Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur sekali kalau hari ini kita masih dapat beribadah dan sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, terlebih dahulu saya mau bertanya, kira-kira apakah Bapak Ibu sekalian pernah menonton sebuah film produksi dari Walt Disney yang berjudul Aladdin? Sepenggal kisahnya menceritakan tentang perjalanan Aladdin, seorang pemuda yatim piatu yang jatuh cinta dengan Putri Yasmin. Dan dia juga berteman dengan jin pengabul permintaan bernama Genie. Dan di saat yang sama dia harus menyelamatkan kerajaannya dari orang-orang, sekelompok orang yang hendak berbuat jahat, yaitu Jafar, yang dipimpin oleh Jafar, yang pada waktu itu dia berusaha merancangkan sebuah kejahatan untuk menggulingkan pemerintahan dari ayah Putri Yasmin. Saudara, Aladdin merupakan seorang pencuri muda yang tinggal di kota Arab, tepatnya di Agrabah. Tiap-tiap hari dia mengelilingi kota itu dengan hewan peliharaan kesayangannya yang bernama Abu. Dan tanpa disengaja dia bertemu dengan seorang putri bernama Putri Yasmin yang pada waktu itu sedang mengendap-endap untuk jalan-jalan keluar dari istana tanpa sepengetahuan orang-orang, pegawai-pegawai yang ada di istananya. Di sisi lain, saudara, ada seorang wasir agung bernama Jafar yang sedang merancangkan sebuah kejahatan, mau menggulingkan pemerintahan ayah dari Putri Yasmin. Dan di saat yang sama dia pada waktu itu juga sedang mencari sebuah lampu ajaib yang konon katanya dapat memberikan 3 permintaan, dan lampu ajaib itu ada di sebuah tempat yang bernama Goa Keajaiban. Tetapi sangat disayangkan, Jafar yang mencari, justru Aladdin yang menemukannya. Maka dari itu Aladdin tentu saja memiliki hak untuk mengajukan 3 permintaan kepada Genie, penghuni yang ada di dalam lampu ajaib itu. Ada satu hal yang menarik, saudara, ketika menonton film tersebut,
Ada satu bagian di mana Jenny yang digadang-gadang merupakan makhluk maha kuasa yang tinggal di dalam lampu ajaib tersebut ternyata menjadi tidak berdaya, tidak berarti sama sekali, karena pada waktu itu lampu ajaib sempat jatuh ke tangan Jafar. Jadi Jafar meminta sebuah permohonan, yaitu dia ingin agar dia diberikan kekuatan. Ya, dia menjadi orang yang paling kuat di alam semesta. Dan saat itu juga Jenny itu menjadi tidak memiliki kekuatan lagi. Dia tidak berkuasa, dia tidak sanggup untuk mengendalikan Jafar itu. Padahal dia digadang-gadang sebagai makhluk maha kuasa. Saudara, meskipun ini merupakan sebuah film fiksi belaka, tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang kita pikir dapat memberikan satu kuasa, dapat memberikan satu kekuatan, ternyata bisa menjadi tidak berkuasa, tidak bisa menjadi tidak ada lagi kekuatannya. Masih jelas di dalam ingatan saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ketika awal pandemi masuk ke Indonesia, saya ingat sekali bahwa barang-barang seperti yang masker dan juga hand sanitizer itu menjadi sesuatu barang yang sangat langka sekali. Banyak orang memiliki uang, tetapi barang yang dibutuhkan justru tidak ada, tidak bisa ditemukan karena begitu langkanya. Kita berpikir, saudara, bahwa memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah itu membuat kita bisa memiliki kuasa. Kita dapat melakukan segala sesuatunya. Tetapi ternyata banyaknya uang itu tidak menjamin kehidupan kita baik-baik saja. Banyaknya uang tidak berarti kita dapat membeli kesehatan. Ada banyak orang yang saat ini nyawanya terenggut karena terkena COVID-19. Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, lebih tepatnya beberapa, dari Keluaran pasal yang ke-8, ayat 20 sampai dengan 22. Lalu kita melanjutkan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ke-3. Lalu ayat 8 sampai dengan 9, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Pasal 10 ayat 1 sampai 2 dan ayat 21 sampai 23. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian, dan demikianlah firman Tuhan. Keluaran 8 ayat 20 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Ayat 8-9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Selanjutnya ayat 13-16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku.
Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Pasal 10 ayat 1-2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terakhir ayat 21 sampai dengan 23, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap gulita meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari, dan tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ada drama rupanya di dalamnya. Firaun dia secara berulang kali mengingkari janjinya untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah sebelumnya Allah mendatangkan tulah nyamuk di tanah Mesir, maka bagian yang baru saja kita baca dikatakan bahwa Allah kembali mendatangkan tulah bagi bangsa tersebut. Firaun tidak belajar saudara dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan dia tetap saja mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat, dia tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bahkan sampai akhir tulah yang ke-9 pun, kalau saudara nanti membaca secara keseluruhan, hati Firaun tetap saja keras. Dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan sampai nanti gelap gulita itu sudah tidak lagi menyelimuti tanah Mesir, Firaun tetap saja mengeraskan hatinya saudara. Seluruh peristiwa, sebetulnya seluruh dari peristiwa tulah yang terjadi di tanah Mesir, Allah itu sedang mau menyatakan siapa dirinya, baik itu kepada orang-orang Mesir sendiri ataupun juga kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah mau menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan pribadi yang berkuasa atas segenap alam semesta dan termasuk manusia di dalamnya. Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat dengan lebih dekat lagi mengenai tulah-tulah yang Allah datangkan atas bangsa Mesir. Yang pertama ada tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Pada waktu itu orang-orang Mesir mereka menyembah dewa Beelzebub. Tidak lain dia adalah penguasa dari lalat. Memang tidak ada keterangan yang lebih jelas lagi mengenai dewa Beelzebub, tapi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa Beelzebub itu merupakan penguasa tempat yang tinggi. Itu sebabnya di kuil-kuil yang ada di gunung-gunung, yang ada di bukit-bukit, dia banyak sekali disembah. Tapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang lain, secara khusus di 2 Raja-Raja pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, di mana pada waktu itu Raja Ahasia, dia merupakan Raja Israel, ketika dia mengalami cedera yang parah karena jatuh, dia mengirimkan utusan untuk pergi ke sebuah kota, yaitu kota Ekron yang ada di Palestina, untuk memohon kesembuhan kepada dewa Beelzebub. Dan karena kejadian ini, Nabi Elia sangat marah besar, dia mengutuk Ahasia. Kenapa? Karena dia berpaling dari Yahweh. Saudara, kalau kita mengacu pada bagian tadi, maka benar saudara, dia Beelzebub itu merupakan penguasa dari lalat. Maka ada kemungkinan
ketika Ahasia itu mengirimkan utusannya untuk memohon kesembuhan kepada Beelzebub, itu dia berdoa supaya Beelzebub itu menyingkirkan lalat-lalat yang terus mengerumuni luka cederanya. Tetapi terlepas dari itu semua, saudara, tulah lalat yang Allah Israel datangkan atas Mesir itu menunjukkan satu bukti bahwa dewa lalat Beelzebub itu tidak sungguh-sungguh berkuasa. Allah Yahweh justru dia berkuasa, dia sanggup untuk menolong orang-orang Mesir. Beelzebub tidak berdaya, tidak mampu untuk menolong umatnya sendiri. Bahkan kehadiran dewa itu di tengah-tengah umatnya itu bukan justru mendatangkan sukacita, tapi justru mengganggu. Bangsa Mesir harusnya mengalami keuntungan, tetapi justru mengalami kebuntungan karena kehadiran dari dewa mereka. Allah Israel, Allah Yahweh, dia adalah Allah yang berkuasa dan dia sanggup untuk menolong bangsa Mesir. Saudara, pada waktu itu orang-orang itu percaya bahwa pada daerah tertentu ada dewa-dewa tertentu yang berkuasa. Orang Mesir, mereka menyembah dewa Beelzebub. Mereka percaya kepada dewa Beelzebub. Berarti dewa Beelzebub itu menguasai. Mereka percaya menguasai daerah Mesir. Tapi kenyataannya mereka tidak juga ditolong. Allah Yahweh, Allah bangsa Israel yang menolong mereka. Itu menunjukkan, saudara, bahwa Allah Israel itu kekuasaannya sama sekali tidak dibatasi oleh tempat tertentu, tempat ataupun juga daerah tertentu. Dia berkuasa atas seluruh tempat yang ada di dunia ini dan tidak ada satupun tempat yang luput dari dirinya. Lalu tulah yang kelima, saudara, ada penyakit sampar yang pada waktu itu mengakibatkan kematian atas seluruh ternak yang ada di Mesir, terkecuali ternak-ternak bangsa Israel tidak mengalami kematian. Di dalam tulah ini Tuhan membuat makhluk ciptaan itu tunduk kepada Dia. Binatang-binatang itu menjadi mati sia-sia karena keberdosaan manusia, karena kekerasan hati Firaun yang tidak mau bertobat, tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi meskipun demikian, saudara, peristiwa ini sama sekali tidak membuat hati Firaun itu menjadi bertobat. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Bahkan dikatakan setelah terjadi penyakit sampar itu dia justru mengirim utusan untuk melihat apakah ternak-ternak bangsa Israel juga mengalami kematian. Dia ingin tahu, saudara. Dia ingin tahu dan kemungkinan dia mau meminta ganti rugi atas kematian ternak-ternak yang ada di tanah Mesir. Jadi tidak ada satupun keinginan di dalam hatinya untuk bertobat. Tulah yang keenam, saudara, ada bara. Ini juga sama mengakibatkan kematian. Bukan hanya ternak, tetapi manusia juga mati karena terkena tulah ini. Dan penyakit ini hampir serupa seperti yang dialami oleh Ayub. Ada bentol-bentol di sekujur tubuh dan bentol-bentol ini terasa sangat perih dan sangat menyakitkan. Tetapi menariknya, saudara, di pasal 9 ayat 12 dikatakan bahwa Allah itu mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mendengar Musa. Dan nanti kita akan membahas hal ini lebih lanjut. Masih tidak ada pertobatan. Sehingga akhirnya Tuhan mendatangkan kembali tulah yang ketujuh. Ada hujan es yang sama mengakibatkan kematian juga. Bukan hanya kepada ternak tetapi juga kepada manusia. Allah memperlihatkan kekuatannya kepada bangsa Mesir supaya namanya itu dimasyhurkan di seluruh bumi. Bagaimana tidak, saudara, karena dari awan yang sama yang dapat memberikan kemakmuran bagi mereka, karena tanah-tanah bisa menjadi subur dengan datangnya hujan, tetapi di saat yang sama di tangan Allah Yahweh itu
Awan itu bisa menjadi satu gudang senjata yang amat sangat mengerikan. Dan banyak sekali manusia maupun ternak mengalami kematian pada waktu itu. Tapi Allah begitu baik. Dia memberikan solusi kepada bangsa Mesir. Bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, percaya dengan firman Tuhan, silakan pergi menyelamatkan diri ke rumah. Karena dengan demikian mereka dapat selamat. Tetapi kita melihat bahwa ternyata banyak dari mereka, Firaun pun masih tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau bertobat kepada Tuhan. Saudara, Musa tahu Firaun itu tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Ketika hujan es itu selesai, berhenti, Firaun berjanji dia akan mengeluarkan bangsa itu, mengizinkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi kenyataannya tidak. Musa tahu kalau Firaun tidak sungguh-sungguh bertobat, saudara. Itu sebabnya dia kembali berbuat dosa. Dia tetap mengeraskan hatinya, dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat sungguh sangat drama sekali, bukan, kisah perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah sudah berkali-kali menyatakan kebesaran, kekuatannya, kemahakuasaan dirinya kepada Firaun, kepada seluruh orang Mesir, tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati. Beberapa kali Firaun itu melakukan negosiasi dengan Musa, mengatakan dirinya akan mengizinkan, tetapi berkali-kali itu pula dia mengingkari janjinya. Sehingga kita melihat ada tulah ke-8 yang Tuhan datangkan atas negeri itu. Yaitu negeri Mesir pada waktu itu diserang oleh kawanan belalang. Apabila biasanya belalang itu hanya ada di ladang saja, tapi kali ini belalang itu meliputi seluruh tempat yang ada di tanah Mesir. Istana Firaun, rumah-rumah pegawainya, bahkan seluruh negeri itu diliputi oleh belalang-belalang. Saudara, ketika menyelidiki bagian firman Tuhan ini, saya menemukan satu fakta yang sangat menarik sekali, bahwa ternyata belalang itu memiliki nafsu makan yang sangat besar. Dalam satu hari belalang itu bisa menghabiskan makanan yang banyaknya itu bisa seberat setengah bobot tubuhnya sendiri. Itu sebabnya tidak heran kalau firman Tuhan mencatat seluruh tumbuhan hijau yang ada di tanah Mesir itu kemudian habis dimakan oleh belalang. Sangat mengerikan sekali, saudara, keadaan itu. Padahal kita tahu bahwa bumi itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi jika dia berkehendak, jika Allah itu berkehendak, dia itu dapat mengganggu tanah milik manusia dengan mengirimkan belalang untuk memaksa manusia pergi dari situ. Allah menunjukkan kebesarannya kembali. Saudara, peristiwa ini bukan hanya diperuntukkan untuk mencelikan mata dari bangsa Mesir supaya mereka tunduk kepada Allah, tetapi ini juga berlaku bagi bangsa Israel. Peristiwa ini Allah ingin mengajarkan supaya bangsa Israel, mereka menceritakan kepada generasi muda bahwa benar Yahweh itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam ciptaan dan termasuk di dalamnya manusia. Memang pada waktu itu, saudara, setelah terjadinya tulah belalang, Firaun sesaat itu mengakui keberdosaannya. Dia meminta agar Musa berdoa kepada Tuhan supaya menghentikan tulah tersebut. Tetapi sekali lagi setelah mujizat itu, tulah tersebut berhenti di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir. Sekali lagi hati Firaun tetap juga keras. Firaun tetap tidak membiarkan bangsa Israel untuk meninggalkan tanah Mesir. Sehingga Tuhan mendatangkan kembali tulah atas orang Mesir, yaitu tulah gelap gulita.
Saudara, bukan hanya benda-benda penerang saja yang pada waktu itu tertutup oleh awan, tetapi semua perapian, semua pelita yang biasa digunakan untuk menerangi tiap-tiap tempat itu juga ikut padam karena uap lembab dan juga basah yang menjadi penyebab dari kegelapan itu. Selama 3 hari berturut-turut, tidak ada satupun dari mereka yang dapat melihat temannya. Jangankan itu untuk pindah dari tempat mereka saja, bangun dari tempatnya mereka tidak bisa. Dan hal ini mendatangkan ketakutan bagi mereka. Kenapa mereka takut? Karena ada sebuah cerita Yahudi yang mengatakan bahwa di dalam kegelapan itu biasanya ada penampakan roh-roh jahat. Dan kemungkinan karena itu orang-orang Mesir menjadi sangat takut. Tapi bisa juga mereka itu ketakutan karena mereka mendengar bunyi-bunyi. Mereka mendengar suara-suara menggumam yang menakutkan yang sebetulnya itu dihasilkan oleh diri mereka sendiri atau mungkin dikeluarkan oleh orang lain karena pada waktu itu mereka tidak bisa saling melihat. Itu sebabnya mereka sangat ketakutan. Firaun sendiri pun tidak tahan dengan kegelapan itu. Dia begitu ketakutan sampai dia memanggil Musa, meminta supaya Musa itu berdoa kepada Tuhan. Dan benar saudara, tulah itu berhenti, kegelapan itu berhenti dari tanah Mesir. Firaun melakukan kembali negosiasi dengan Musa perihal dengan kepergian dari bangsa Israel. Tapi dikatakan saudara di pasal yang ke-10 ayat 27 mengatakan bahwa Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa peristiwa tulah ini bukan hanya diperuntukkan untuk mencelikkan mata dari bangsa Mesir, tetapi juga diperuntukkan bagi bangsa Israel. Yaitu bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang benar. Dia merupakan satu-satunya pribadi yang berkuasa atas seluruh ciptaan dan termasuk di dalamnya manusia. Ada satu kalimat saudara yang menarik sekali yang sering sekali diulang pada bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Firaun tetap berkeras hati dan tidak membiarkan pergi. Kalimat ini terus diulang-ulang. Saudara, kenapa Firaun itu tetap terus berkeras hati padahal tidak kurang-kurang Allah itu menyatakan kuasanya, menyatakan kebesarannya melalui peristiwa tulah yang sudah dia datangkan atas negeri itu. Jika saudara membuka di Keluaran pasal 4 ayat ke-21, di sana Allah sudah mengatakan kepada Musa bahwa dia akan membuat hati Firaun itu menjadi keras. Dan kata-kata ini juga tetap terus berulang sampai dengan tulah yang ke-9. Saudara, sebagai manusia, Firaun memiliki free will. Dia punya satu kebebasan untuk memilih bertobat atau tetap terus mengeraskan hatinya. Dan dalam hal ini, Firaun memilih untuk mengeraskan hatinya. Dan Tuhan memakai kedegilan hati dari Firaun itu untuk menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel maupun juga kepada bangsa Mesir. Tetapi di dalam setiap pilihan-pilihan yang kita ambil selalu ada akibat yang harus kita tanggung. Dan demikian juga dengan Firaun. Dia memilih untuk tetap memiliki kedegilan hati dan ada akibat yang harus dia tanggung. Akibat itu tidak lain adalah Tuhan menegur dia dengan mendatangkan tulah atas bangsa Mesir. Itulah teguran Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa sampai pada akhirnya Firaun itu juga tidak sadar dengan teguran Tuhan. Dia tidak peka, dia tetap terus-menerus mengeraskan hatinya, dia menunda untuk bertobat. Kenapa saudara dia tidak mau bertobat? Kenapa dia tidak mau tunduk kepada Allah? Karena dia merasa bahwa dirinya itu berkuasa. Dirinya itu berkuasa sehingga dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dia tidak mau
bertobat. Dan dia dengan berani melawan Allah. Tindakan Firaun ini merupakan satu dosa. Tetapi celakanya adalah Firaun itu tidak menyadari kalau itu adalah sebuah dosa. Dan itu sebabnya saudara, dia tetap terus mengeraskan hatinya. Dia tidak mau membiarkan bangsa itu pergi dari tanah Mesir. Saudara, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca, kita sudah melihat dengan begitu jelas sekali bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah satu-satunya pribadi yang berkuasa atas alam semesta, termasuk di dalam kehidupan kita manusia. Maka bagaimana respon kita sebagai orang yang percaya kepada Allah? Yang pertama saudara, hal yang dapat kita lakukan yaitu kita bertobat. Firaun sampai akhir dia menolak untuk bertobat. Dia tetap terus mengeraskan hatinya. Dia tidak peka. Dia tidak menyadari kalau yang dia lakukan itu merupakan dosa dan dia tidak mau tunduk kepada Allah. Bahkan ketika Allah menegur dia dengan begitu luar biasa mendatangkan tulah, Firaun terus mengeraskan hatinya. Sudah dalam kehidupan sehari-hari, sadar ataukah tidak, kita juga sama seperti Firaun. Sadar gak sih sebetulnya kita dengan perbuatan dosa yang kita lakukan? Ataupun kalau kita sadar, masihkah kita tetap terus mengeraskan hati kita untuk tidak mau berbalik, tidak mau bertobat? Banyak orang yang memiliki kesulitan di dalam hidupnya, masalah dalam hidupnya itu sebetulnya karena kekerasan hatinya. Dia tidak mau bertobat, dia tidak mau kembali kepada Allah. Berkali-kali Tuhan sudah menegur dengan berbagai cara, tetapi berkali-kali itu juga tidak kunjung peka terhadap teguran Tuhan. Kita tetap saja hidup di dalam dosa, kita mengeraskan hati kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita ini berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita mau dengan bebas. Ya karena kita yang punya hidup ini, kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Ketika Tuhan menegur kita, mungkin untuk sementara waktu kita akan bertobat. Tetapi setelah teguran itu berakhir, kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Kita tetap terus hidup di dalam dosa. Tetapi pertanyaannya adalah sampai kapan kita mau secara terus-menerus melawan Allah, kita tidak mau bertobat, hidup di dalam dosa. Kita belajar dari Firaun bahwa tindakan dia melawan Allah itu merupakan sungguh suatu tindakan kebodohan, ciptaan melawan pencipta kita. Manusia melakukan sebuah tindakan bodoh ketika dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dan usaha kita untuk memberontak kepada Allah itu hanya akan berujung kepada kesia-siaan. Oleh karena dengan segala kuasa dan kasih setianya, Dia itu akan membawa kita kembali untuk mendekat kepadanya. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah datang ke dalam dunia, mati, menebus kita, manusia yang berdosa, supaya kita yang jauh itu kembali dekat kepada Dia. Saudara, dari setiap teguran-teguran yang Allah berikan kepada Firaun itu selalu memberikan kesempatan sebetulnya kepada dia untuk bertobat. Tetapi waktu itu Firaun tetap terus memilih untuk mengeraskan hatinya. Dia tidak mau bertobat, dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dia tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan itu. Saudara, kesempatan serta panggilan untuk bertobat itu juga masih Allah berikan kepada saudara dan juga saya pada hari ini. Pertanyaannya adalah, yang mana yang mau saudara dan saya pilih? Apakah kita mau memilih untuk bertobat
Atau kita tetap terus mengeraskan hati kita? Kalau kita tetap terus mengeraskan hati kita, maka Dia dengan caranya yang ajaib akan bawa kita untuk kembali kepada Dia. Dia akan membuat kita bertobat. Tetapi saudara, saya pikir kita tidak perlu menunggu Tuhan melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat lagi, baru kita mau bersedia untuk bertobat. Namun saat Tuhan masih berbicara baik-baik kepada kita, mari kita bertobat, kita kembali kepadanya. Tidak perlu sampai menunggu Dia menyatakan hal yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara, kita harus bertobat. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kita memuji dan menyembah Dia. Mungkin sekilas saudara kita berpikir bahwa Allah kita itu adalah pribadi yang haus sekali akan pujian dan juga persembahan. Dia sudah melakukan banyak mujizat, Dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Dia juga memelihara saudara dan juga saya sampai dengan hari ini. Itu sebabnya kita harus memuji dan juga menyembah Dia. Tetapi tidak demikian saudara. Kita memuji dan menyembah Allah yang pertama karena kita ini diciptakan segambar dan juga serupa dengan Allah. Ketika Allah menciptakan kita manusia, Dia itu dengan unik memperlengkapi setiap kita dengan dua peranan. Peranan kerajaan dan juga peranan imamat. Peranan kerajaan itu berarti Allah memperlengkapi kita untuk berbagian dalam memelihara ciptaan Tuhan. Untuk menguasai ciptaan Tuhan. Peranan imamat itu berarti kita membangun satu relasi dengan Dia. Memusatkan kehidupan kita dengan Dia. Jadi memang dari sejak awal kita itu sudah didesain untuk berelasi dengan Tuhan. Itu sebabnya kita memuji dan juga menyembah Dia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sebagai imam dan juga raja, dan itu membuat manusia punya satu kemampuan untuk membangun relasi dengan Allah. Kita dapat berpikir secara rasional, kita dapat mengambil keputusan, kita dapat menyatakan kreativitas kita, dan bersama dengan Allah kita memelihara dan juga memanfaatkan ciptaan lain dengan bijaksana. Dan peranan ini saudara merupakan satu kehormatan yang Allah berikan kepada setiap kita. Allah menganugerahkan kita pujian yang begitu besar ketika Dia memberikan kita kehormatan untuk memiliki jabatan yang penting, yaitu jabatan yang merefleksikan natur Allah yang begitu menakjubkan. Yang kedua saudara, kita memuji dan juga menyembah Tuhan selain karena memang kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua karena memang kita dipanggil untuk menyembah Dia. Penyembahan itu mengekspresikan kesadaran kita akan tempat yang sewajarnya yang kita berikan bagi Allah. Dan tentu saja saudara, bagi kita sendiri di tengah-tengah materi yang lain, dan juga mentransformasi kita menjadi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Dan sebenarnya di dalam Alkitab saudara, Allah itu bukanlah pihak yang memerintahkan kita untuk memuji dan juga menyembah Dia. Tetapi umumnya sesama makhluk ciptaan itu akan secara spontan menyerukan untuk melakukan hal ini untuk mengakui kebesaran dan juga kemuliaan Allah. Jadi itu adalah tindakan spontan. Kita mengakui kebesaran Tuhan. Pujian itu akan secara alamiah mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu juga akan memperlengkapi sukacita kita. Bagian firman Tuhan lain Mazmur 147 ayat 1 mengatakan, adalah baik memuji, adalah baik menyanyikan puji-pujian kepada Allah kita. Kenapa saudara? Karena itu menyenangkan dan layak memuji-muji itu. Memuji dan menyembah Tuhan itu mendatangkan sukacita bagi Tuhan, bagi kita sendiri, dan memang itu merupakan ekspresi spontan kita untuk mengakui kebesaran Tuhan. Maka saudara, hendaknya bukan hanya kita saja yang memuji Tuhan. Seperti yang Allah katakan kepada Musa, supaya Musa dan juga bangsa Israel itu menceritakan kepada generasi selanjutnya mengenai siapa Allah
yang selama ini mereka percayai, supaya dengan demikian mereka mengenal Allah dan mereka juga memuji serta menyembah Allah. Menceritakan yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bukan hanya sekedar cerita, tetapi benar-benar menceritakan dengan sangat detail, tidak ada satu kurang, tidak ada satu hal pun yang kurang dalam menceritakan itu, sehingga generasi selanjutnya itu dapat mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dan pengenalan itu, saudara, bukan hanya satu pengenalan secara kognitif saja, secara pengetahuan saja, tapi mengenal di sini sampai kepada tahap mempercayai Allah. Itu juga yang harus kita lakukan, saudara. Bukan hanya bagi bangsa Israel menceritakan Allah kepada generasi selanjutnya, tapi itu juga merupakan satu perintah yang Allah berikan kepada setiap kita untuk menceritakan tentang Dia kepada generasi selanjutnya. Dan ini bukan hanya berlaku buat para orang tua, untuk kakek nenek kepada cucu-cucunya, tetapi bagi kita yang belum berkeluarga sekalipun, perintah ini juga diberikan kepada setiap kita. Kita harus menceritakan tentang Allah itu kepada generasi angkatan kita maupun di bawah kita. Sehingga dengan demikian, saudara, mereka dapat mengenal siapa itu Allah. Dan pengenalan itu akan membuat mereka secara spontan memuji serta memuliakan Allah. Saudara, memuji dan menyembah Allah itu bukan hanya berbicara ketika hari Minggu saudara bernyanyi bersama-sama dipimpin oleh WL. Tidak demikian, saudara. Memuji dan menyembah Allah di dalam kehidupan kita itu jauh lebih luas sekali dibanding dari apa yang kita pikirkan. Karena memuji dan menyembah Allah di dalam kehidupan kita itu berarti kita mau tunduk kepada Dia. Kita mau melakukan kehendak Dia. Karena kita tahu Dia yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka setiap hal yang kita lakukan itu selalu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan demikian, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan memuji Tuhan. Mereka akan diberkati melalui kehadiran kita. Mereka akan mengenal siapa Allah kita. Dan dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita kembali kepada Dia, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Karena kita tahu bahwa Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan dengan demikian, saudara, kita secara spontan memuji dan menyembah Allah sebagai ekspresi kita, ekspresi sukacita kita akan kebesaran dan juga keagungan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam setiap hati kami. Karena itu tolonglah kami, Bapa, untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama. Dan kami mau berbalik kepada Engkau, karena kami tahu yang punya hidup kami itu adalah Tuhan. Engkau yang berkuasa atas seluruh ciptaan itu. Dan kami juga mau menyembah Engkau, Bapa. Memuji dan juga menyembah Engkau sebagai satu reaksi spontan kami akan kebesaran Tuhan. Sehingga sungguh nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami, karena kami tahu kami seringkali lemah, kami seringkali jatuh. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami yakin kami dapat menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Allah kita, Allah yang sanggup dan luar biasa dalam hidup kita. Mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia. Tiada yang seperti Engkau Yesus, begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua adalah karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu bagi kehidupan kami pribadi, keluarga, pekerjaan, studi, ataupun keseharian kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, menyadarkan kami bahwa kami butuh Tuhan dan kami butuh bergantung kepada Tuhan. Demikian juga dengan bangsa negara kami. Kami mau bawa ke hadirat-Mu karena kami menyerahkan bangsa ini sepenuhnya ke dalam tangan kedaulatan Tuhan. Engkau tahu kondisi bangsa negara kami yang sedang banyak goncangan, sedang banyak persoalan di dalamnya. Masalah pandemi yang masih berkepanjangan, ataupun juga bencana-bencana alam yang mulai bergantian. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya hikmat bijaksana, pertolongan daripada Tuhan hadir bagi bangsa negara kami. Engkau menolong pemimpin-pemimpin kami memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk menangani persoalan-persoalan ini. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung sebagai salah satu alternatif solusi menangani pandemi, biarlah dapat diresponi oleh masyarakat secara positif. Tuhan, kami juga mau menyerahkan jemaat-Mu, baik mereka yang sedang lemah tubuh, ataupun mereka juga yang sedang dalam masa pemulihan. Kami terus mendoakan Ibu Yuliani, Bapak Go Unsing, Ibu Tan Siok Ming, Bapak Li Irawan, Ibu Chia Chuing,
Ibu Tanjaicu, Ibu Musyanwati, Saudara Robert dan Bapak Yongki, juga Papa dari Saudara Nadia. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jikalau mereka lemah tubuh dan sakit, Tuhan jamah berikan pemulihan. Dan jikalau mereka sedang dalam masa pemulihan, biarlah Tuhan juga yang terus memberikan kesembuhan secara total. Dan biarlah dalam masa-masa sakit seperti ini, Tuhan juga yang akan menolong, supaya mereka boleh mendekatkan diri terus kepada Tuhan, supaya mengerti akan kehendak dan kemauan hati Tuhan melalui setiap persoalan yang mereka hadapi. Tidak lupa kami juga bersyukur atas pelaksanaan ibadah pemberkatan nikah Saudara Michael dan Saudari Nadia. Biarlah rumah tangga yang baru dibentuk Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan menolong sehingga mereka menjadi sepasang suami istri yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami juga mau bersyukur jemaat-Mu yang sudah berulang tahun di minggu ini, baik untuk Bapak Timotius Putro, Penginjil Gracia, Ibu Widya Sari Dewi Sudargo, Ibu Selvia Harsalim, Ibu Aileen Nagarita, dan juga Ibu Cia Cuing. Bapak berkati pertambahan usia mereka, supaya mereka boleh bersuka cita kepada Tuhan dan bersyukur atas segala rahmat Tuhan. Sekaligus juga mereka terus berkomitmen, taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih berkati untuk kehidupan mereka pribadi, keluarga, pekerjaan, ataupun pergumulan-pergumulan sedang mereka hadapi. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk persekutuan keluarga Agape yang akan berlangsung sepekan ini. Tuhan berkati masing-masing kelompok supaya jemaat boleh berpartisipasi secara aktif, sehingga mereka terus boleh menjadi jemaat yang kuat, yang bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga para mentor, majelis hamba Tuhan yang mengajar, Tuhan juga yang menolong mereka, supaya hikmat daripada Tuhan boleh menolong kami mengajarkan hal-hal yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kami juga mau bersyukur atas segala pemberian yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkatilah apa yang sudah kami persiapkan untuk kami berikan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk semakin memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk pelaksanaan baksos yang sudah berlangsung dan juga persembahan-persembahan yang diberikan untuk mendukungnya. Tuhan berkati setiap tangan yang sudah mendukung, setiap hati yang rindu memberi. Dan biarlah pelaksanaan baksos ini boleh menjadi satu perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin.
Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.